Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Intan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oke, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Dan ini seharusnya senantiasa diingatkan pentingnya bersyukur untuk kepentingan kita. Karena bersyukur itu bukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan Allah, tapi sepenuhnya untuk kepentingan kita. Dan kita sama-sama sudah tahu ya ayat Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah tambahkan. Nah, kalau ditambahkan gitu berarti sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang gitu kan. Kalau dikasih uang 1 juta terus ditambah 3 juta pasti senang. Nah, kalau begitu juga kalau ditambahkan nikmatnya oleh Allah tentu kita semua senang gitu ya. Tapi syaratnya cuma satu Kak, supaya nikmat itu ditambahkan oleh Allah dengan bersyukur ya. Apapun kondisi kita harus mensyukurinya ya. Mau senang, mau kurang senang, harus tetap bersyukur ya. Karena bisa jadi apa yang kita anggap bagus itu nggak bagus untuk kita, ya. Atau bisa jadi apa yang kita anggap buruk bisa jadi itu yang bagus untuk kita, gitu ya. Nah kayak sekarang ini belajar, wah belajar mulu kan dari kemarin, bimbel terus semingguan, aduh pusing nih Kak. Nah, bisa jadi kalian anggap ini nggak enak, sementara teman-teman yang lain santai-santai, yang tahun-tahun kaki gitu kan. Bisa jadi menurut mereka tuh enak gitu ya, santai-santai. Tapi nanti suatu saat ya, ketika datang masa ujian, nah baru berasa apa yang kita anggap sulit sekarang nanti pas hari hanya alhamdulillah ya Allah, terus saya ikut bimbel meskipun nggak sepenuhnya paham, tapi paling nggak ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini yang penting nggak ya? Ikhtiar ini yang kemudian diapresiasi oleh Allah. Nanti ketika pas hari hanya, wah ini kayaknya siswa-siswa di mana di Sultan Aulia nih semangat sekali belajarnya. Ya nggak apa-apa nanti Allah mudahkan nanti pas hari hanya. Jadi jangan prosesnya ini kita jalani yang terbaik. Nanti hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Sekarang kita ketemu lagi dengan sesi PPU Bahasa Inggris ya, pengetahuan dan pemahaman bahasa Inggris. Dan ini paket yang ketiga masih terkait dengan grammar ya. Jadi grammar itu kalau kata sebagian siswa penting nggak sih? Penting nggak sih? Ya penting juga gitu ya untuk memahami teks. Kita nggak bisa memahami teks kalau terlepas dari aspek tata bahasanya. Kita nggak akan pernah tahu suatu aktivitas itu sedang dilakukan, sudah dilakukan, atau akan dilakukan. Nah itu ada tensesnya ya. Apakah dia future, apakah dia present simple, ataukah dia present continuous, atau dia simple past. Jadi grammar mau nggak mau harus kita coba pahami ya untuk kemudian menjadi fasilitas bagi kita sebagai media untuk memahami teks. Oke, teman-teman semua, soal untuk paket 3 sudah kakak share di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp itu ada 10 atau 11 soal ya yang sudah kakak pilihkan untuk kalian semua terkait materi yang akan
kita bahas hari ini. Coba kakak cek satu orang dulu. Indah Ayu, Assalamualaikum Indah. Indah dengan suara Kak Widi. Waalaikumsalam. Sudah bisa di-download soalnya Kak di grup WhatsApp? Aku udah di sekolah. Lagi di sekolah? Udah di Oh. SABS. Oh gitu enggak. Terus akses ininya gimana? Ini di sekolah semua ini Kak? Ya, udah banyak yang di SABS, Kak. Oh. Berarti soalnya kakak share-nya di mana? Di meeting chat aja ya? Oke, sebentar. Kakak share soalnya di meeting chat aja, nanti bisa kalian akses, cuman kemudian kalian coba kerjakan ya. Hilang suaranya. Oh, tunggu. Kakak share soalnya dulu ya. Halo Intan, Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam, iya, Kak. Intan juga sudah di sekolah juga? Belum, masih di rumah. Oh masih di rumah, oke. Kalau yang di sekolah itu maksudnya dia pakai laptop dari sekolah, jadi nggak boleh pegang HP gitu? Enggak, pakai laptop sendiri, cuman dia nggak pegang gadget. Jadi kita nggak Oh, tahu informasi WA dari bimbel gitu. gitu. Baik, berarti soalnya sudah kakak share di meeting chat ya? Yang bisa mengakses di WhatsApp group, silakan diakses lewat WhatsApp group. Yang tidak bawa gadget, handphone, bisa lihat soalnya di-download di meeting chat. Oke? Baik. Nah, sekarang coba kalau sudah bisa diakses semua soalnya, tunggu. Kita lihat ini nomor berapa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, wait. Oke, tidak. Nah, itu. Oke, kerjakan nomor 1, 2, dan 4 dulu Kak ya. Nomor 1, 2, dan 4. Oke. Karena itu pembahasannya satu paket ya. 1, 2, dan 4. Oke, silakan kerjakan dulu nomor 1, 2, dan 4. Maksimal waktunya 10 menit ya, maksimal. Tapi kalau sebelum 10 menit kalian sudah selesai semua, nah baru kita coba kita bahas ya. Oke, silakan nomor 1, 2, dan 4. Maksimal 10 menit waktunya.
Oke, yang baru hadir kerjakan soal nomor 1, 2, dan 4 ya. 1, 2, dan 4 itu terkait dengan conditional sentence. Kita kasih clue-nya, conditional sentence.
Kakak, maaf. Ya, sudah selesai? Belum, ini soalnya nggak bisa dibuka kita yang di SABS. Di meeting chat pun juga nggak bisa. Nggak Ada bisa, yang Kak. mau Itu nggak, soalnya bisa dikirim di email aja nggak, Kak? di email? Iya. Emailnya apa? Lo kirim ke Kak Widi aja. Oke, wait ya.
Sudah ya Indah ya? Bisa dibuka belum Kak Indah? Oke, sudah 10 menit ya. Intan sudah selesai 3 soal Intan? Udah, Kak. Nah, Insya Allah. oke. Yang lainnya coba satu orang lagi ke konfirmasi. Kak Sabrina, sudah selesai 3 soal Sabrina? Sudah, Kak. Oke, kita bahas ya. Yang lain kalau yang sudah selesai semua, alhamdulillah. Kalau yang baru mulai mengerjakan, oke nggak apa-apa. Nanti sambil mengikuti penjelasan dari Kak Widi, insya Allah. Oke, sebentar kakak share screen dulu. Share screen dulu soalnya. Hmm. Dan ini nggak ada kendala teknis, insya Allah ya. Yang hadir berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oke. Oke, well. Oke. Ini udah muncul belum tampilannya Kak Sabrina? Share screen-nya? Sudah tampil? Sudah, Kak, sudah. Oke, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba satu orang dulu. Daniswara, ada Kak Danis? Assalamualaikum Daniswara Fitria Bahri. Lengkap kali ya kakak manggilnya. Kak Danis ada? Ada, Kak. Number 1, what do you think the answer? Silakan Kak Danis. Dibaca dulu soalnya Kak. Read the question and answer. I would have applied for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Oke. Jawabannya Jawabannya yang mana ya? A. Yang A, menurut Kak Danis. Wah. Perhaps you can try next year ya. Mungkin kamu bisa coba lagi tahun depan. Tapi kakak pengen compare ya satu orang lagi ya perbandingan. Coba Kak siapa nih? Tiara, Assalamualaikum Tiara. Menurut Danis jawabannya yang A. Kalau Tiara jawabannya mana Kak? Tiara. Maharani. Tiara ada? Aku juga A. Oke, ada yang jawab selain A Kalau nggak? nggak A, B. Kalau nggak A, nggak A, B. B. Nah, nanti di ujian nggak ada pilihan A atau B ya, harus satu pilihannya. Ini nggak apa-apa. Tiara peluangnya ada 2 ya, bisa A atau bisa B ya. Oke, well. Ada yang jawab selain A dan B nggak? Boleh beda pendapat ya, kita nggak mesti sama. Dan kakak belum buat komentar terhadap jawabannya Danis ataupun Tiara. Ada yang jawabnya selain A atau B? 3, 2, 1. Oke, berarti kakak asumsikan semuanya jawabnya A. Atau ada beberapa yang jawabnya B ya. Oke, let's see the question. I would have applied for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Nah, kita fokus ke ini Kak. If I had seen. Sebelum kita bahas yang if I had seen, kakak mau tanya dulu nih. Ini pembahasnya tentang apa? Masih ingat tadi yang kakak sampaikan? Sabrina, ini pembahasannya tentang apa nih Kak? Setiap soal itu merujuk ke satu poin bahasan ya. Ini tentang apa Kak Sabrina?
Maksudnya gimana ya, Kak? Ini bahasan soalnya membahas tentang apa nih soalnya? Apakah tentang simple past, simple future, atau tentang pasif, atau tentang noun clause? Nah, kan setiap soal itu pasti ada ini ya, Kak, objek bahasanya. Tentang pasif gak sih ini? Pasif. Oke, yang lain satu orang lagi. Coba satu orang lagi silakan. Kak Dina, Salsabila ada Dina? Ada yang bilang tentang pasif. Kak Dina, menurut Dina tentang apa nih bahasanya, Kak? Soal nomor 1 ini. Belum ngerjain Kak, kan soalnya Oh, baru ini. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas ya. Nah, Oke. ini sebenarnya soal nomor 1 itu membahas tentang ini, Kak, conditional sentence. Sudah belajar belum, Kak, di sekolah dengan gurunya, Kak? Conditional sentence. Pernah belajar sebelumnya di sekolah? Atau sudah atau lupa atau gimana? Pernah dengar istilah ini sebelumnya, Kak? Pernah? Pernah. Oke, nah ini conditional sentence. Conditional sentence itu ada paling tidak ada 3 tipe ya. Type 1, minimal ya. Sebenarnya ada 5 ya. 0, type 1, type 2, type 3, sama mixed conditional sentence ya. 4 ya. Tapi paling umum itu type 1, 2, and 3. Nah, tipe 1, 2, dan ketiga. Nah, lihat Kak, kalau kita bandingkan, ada yang tahu nggak nih tipe kemana nih masuknya ya? Kita mulai dari tipe yang 1 dulu. Kakak buat kalimatnya yang gampang ya. If I have money, I will buy the phones. Ini tipe 1. Lihat perubahan-perubahannya kayak if I have money, I will buy the I would buy the phone. Yang tipe yang kedua. If have both. Now I would have both the phone. The phones. Oke, ini berurutan tipe 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kalau merujuk ke soal, kita buat 10 saja. Kalau masih ini, kita buat 8. Oke, 8, 9. Oke, udah. Nah, nih Kak, kalau kita melihat soalnya, dia merujuk ke tipe yang keberapa nih Kak, soal nomor 1? Dengan segala ciri-cirinya, I will, pakai will, would buy. Lihat ke main clause-nya, would have both. Lihat ke ciri-cirinya. Yang ada if-nya itu disebut dengan if clause. Sementara yang nggak ada if clause-nya kita sebut dengan main clause ya, klausa utamanya. Ini if clause-nya. If I have money, I will. If I had money, I would. If I had money, I would have both. Coba bandingkan soal nomor 1, Kak. Dia masuk ke tipe yang keberapa? Ada yang mau coba menganalisa nggak? Menjawab. I would have. Tipe yang berapa? 3. Masya Allah. Siapa yang bilang ketiga tadi? Kak siapa? Sebutkan namanya. Intan Salsabila. Intan Salsabila. Salsa dipanggilnya. Oh, dipanggil salsa, bukan gila ya. Oke, salsa pakai gila. Oke, nggak apa-apa. Good. Nah, betul ya. Coba kalau kita banding-bandingkan. Nah, dia mulai dari main clause-nya dulu ya. Dan posisinya bisa dibolak-balik, Kak. Bisa main clause-nya dulu, bisa if clause-nya dulu. Kita coba ya. I will buy the phone if I have money. Atau I would buy the phone if I had money. I would have bought the phone if I had money. Nah, boleh bisa di
main close-nya dulu, baru if close-nya, atau if close-nya dulu, baru main close. Nah, cuman syaratnya apa, Kak? Kalau if close-nya dulu harus pakai koma ya. If I have money, comma, don't forget the comma after if close, nah baru main close. Tapi kalau main close di awal, nggak perlu pakai koma seperti contoh soal. I would have applied for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Ya. Kalau yang tipe yang pertama itu pakai simple present, yang kedua itu pakai past tense, yang ketiga itu past perfect. Dan betul ya, ini masuk ke tipe yang ketiga, soal nomor 1. Dan tipe yang ketiga dari soal nomor 1 itu fungsinya untuk apa, Kak? Fungsinya, nah kita lihat pakai pembahasannya di sini, sudah Kakak siapkan. Ini ada tipe 1, nanti bisa kalian baca-baca ya. Type 1, fungsinya untuk apa? Type 2, dan type 3. Nah, kita fokus ke tipe yang ketiga ya. The type 3 conditional is used to refer to a time that is in the past. Merujuk ke waktu di masa lampau. Berarti sudah berlalu, Kak ya. Jadi kalau ada statement seperti itu, asumsinya kita membahas, mendiskusikan, mewacanakan sesuatu yang sudah lampau. Dan to refer to an unreal past condition. Nah, ini poin yang kedua yang penting, merujuk kepada kondisi yang tidak real, yang tidak nyata, unreal situation. Dan dia itu merupakan, the situation is hypothetical. Hypothetical itu apakah? Ada yang tahu nggak? Hypothetic. Hypothetic, ada yang tahu artinya? Berandai-andai, kan. Nah, jadi tipe yang ketiga ini conditional sentence yang digunakan untuk situasi yang sifatnya unreal situation dan sifatnya cuma perandaian aja, perumpamaan, seandainya. Coba dulu saya pergi ke Jakarta. Ini contoh dalam konteks bahasa ya, in the context of bahasa, I can say like this. Coba dulu saya pergi ke Jakarta. Mungkin saya udah banyak tahu di daerah Jakarta. Faktanya, kakak pergi ke Jakarta nggak? Kalimatnya kayak gitu kan. Coba dulu saya ke Jakarta. Mungkin saya udah banyak teman di Jakarta. Faktanya kakak ke Jakarta atau tidak ke Jakarta? Enggak. Nah, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau dia kalimatnya positif, dipahami negatif. Kalau kalimatnya negatif, dipahami positif. Contoh, coba saya nggak ketemu si Ahmad. Itu nggak begini kejadiannya. Coba saya nggak ketemu Ahmad. Faktanya ketemu atau nggak ketemu? Ketemu. Nah, ketemu. Ya, gitu ya. Jadi yang type ini sifatnya hypothetical, sifatnya perandaian saja. Jadi unreal situation. Jadi fakta dari soal nomor 1 itu apa? Yang bisa nggak menyatakan faktanya? Real situation-nya apakah? And real situation dari statement itu apa? Karena ini unreal ya. Nah, real situation-nya apa? Kita lihat, Kak. Kalau dia past perfect dipahami past tense ya, karena dia past tense merujuk ke situasi di masa lampau, maka fakta sebenarnya I didn't see. Nah, kita ingatkah kalau dia past perfect dipahami past tense simple ya. I didn't see the announcement. Nah, karena dia nggak melihat announcement-nya lebih awal, tapi akibatnya apa? Dia nggak bisa daftar ikutan scholarship itu apa? Beasiswa. Nah, karena dia nggak ngelihatnya lebih awal, maka konsekuensinya dia nggak ikutan beasiswa. Nah, jadi itu situasi kenyataannya dia tidak melihat pengumuman itu lebih awal. Nah, karena dia nggak ikut lebih awal, berarti dia nggak ikut beasiswa tersebut. Berarti yang lebih tepat jawabannya yang A. Betul ya? Perhaps you can try next year. Karena realnya memang dia nggak ikutan. Makanya mungkin kamu karena telat ya, mungkin dia karena telat, maka faktanya dia nggak ikut beasiswa, dan respon yang tepat untuk statement di atas, nah kamu bisa coba lagi next month atau next year. Kalau yang B, kenapa nggak bisa? Let me help you complete the form. Semua dia nggak ikutan, faktanya form mana yang mau akan diisi gitu kan? Formulir mana yang akan dibuat, kita bantu untuk menulisnya atau melengkapi? Nggak relevan ya. Yang C juga gitu. Wong faktanya dia nggak ikutan, dia nggak ngelihat announcement lebih awal,
dan dia nggak ikutan ini post scholarship, berarti dia juga nggak bisa. Nggak usah ngomongin tentang universitas mana, nggak perlu lagi gitu ya. Nah itu perandaian aja. Oke, itu yang pertama ya. Soal pertama tentang conditional sentence type 3. Kakak kasih underline ya, difokuskan ke slide yang ketiga. Okay, we go to number 2 and 4 ya. Number 2, coba siapa nih? Tadi yang nomor 1 yang jawab Danis ya, sama. Sekarang coba Dina, tadi sudah respon. Yang belum siapa nih? Salsa tadi juga sudah respon. Yang belum Feby. Assalamualaikum Feby Mutia Nirwana. Feby ada? Are you there, Feby? Feby? Oh, nggak ada Feby. Atau mungkin ada kendala teknis ya. Tadi ada yang ada. Oh, alhamdulillah Kak Feby. Feby number 2, please. What is in the answer? Read the question and answer. Bentar. B kayaknya. Yang? B. Yang D. Delta. Delta, Kak Feby? Bravo, bravo. Oh, bravo. Could be ya. Oke, could be. Menurut Kak Feby ya. Menurut Feby. Yang lain gimana? Coba satu orang lagi. Ini juga sudah respon. Kak Indah. Indah sudah selesai jawabnya Kak Indah? Nomor 2 apakah Indah? Ini masih terkait dengan conditional sentence ya. Yang? B juga. Oke. Bravo ya. Oke, well, nah sekarang coba kita bahas ya. Did Paul get his work done? Nah, apakah si Paul telah mengerjakan tugasnya? He bla 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 if his computer had not broken down. Nah, kita lihat lagi Kak, pola kalimatnya dia tipe yang keberapa nih? Ya, ada yang tahu nggak nih tipe yang keberapa Kak? Yang bisa menyimpulkan nih tipe yang keberapa? Lihat if clause-nya. If his computer had not broken down. Nah, lihat di sini ya, kakak copy, Ctrl C. Kita lihatkan di sini. Nah, dia masuk ke tipe berapa? Nah, lihat yang if clause-nya, fokus ke if clause. If I have money. If I had money. If I had money. Tipe 3 enggak, Kak? Nah, tipe yang ketiga. Lihat Kak, kalau main if clause-nya tipe yang ketiga, berarti main clause-nya would have. Would have. Ya. Kata kuncinya. Coba ada yang mau, nomor 2, ada yang mau coba jawab yang lain nggak selain yang B? Yang D could have. Yang delta. Oke, good. Nah, lebih ke yang delta. Could have. He could have got his work. He could have his work done ya. If his computer had not broken down ya. Nah, lebih ke yang D sebenarnya untuk soal nomor 2. Ini kakak ganti dulu. Karena dia masuk ke tipe yang ketiga.
He could have done it, maksudnya gitu ya. Ini karena dia disingkat aja, he could have, sebenarnya dia sudah mengerjakannya if his computer had not broken down. Kak, Nah, faktanya aku juga ada. Ya, yang mau ditanyakan? Aku mau nanya yang di tipe ketiga itu, dia kenapa head-nya ada 2, Kak? Oh, head-nya kenapa 2? Oke, kakak jelaskan. Semuanya boleh bertanya ya, nggak usah sungkan-sungkan. Nah, kakak buat kalimat gampang di sini. Ini kakak hapus lagi, biar nanti nggak salah. Ini kenapa kakak pindahkan sini, biar gampang melihatnya. Nah, yang tipe yang ketiga, kenapa head-nya ada 2? Karena if yang tipe yang pertama itu simple present, Kak. Ini karena kakak pakai kata kerjanya have aja. Kakak ganti kata kerja yang lain ya. Yang kata kerja, if I meet him. Bla bla bla, I will ya. If I met him. Bla 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 bla. Yang ketiga, yang ketiga dia mau coba rubah nggak? If I had met him. Nah, ini kelihatan bedanya, Kak. Tahu kenapa? Ini pakai head-nya 2 kali. Head yang pertama itu adalah auxiliary, Kak, kata kerja bantu karena dia past perfect. Ya. Tipe yang ketiga itu menggunakan past perfect di if clause-nya. Ulangi, tipe yang ketiga menggunakan past perfect dalam if clause-nya. Karena dia past perfect dan kata kerjanya berarti verb ketiga kan. Met itu verb ketiga toh, meet, met, met. Nah, kalau had verb ketiganya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Had verb ketiganya apa? Kalau meet verb 1, meet, verb keduanya met, verb ketiganya met lagi. Kalau go verb 1, verb keduanya went, verb ketiganya gone. Kalau have verb 1, have verb 2, have verb ketiga. Itu, Kak. Sudah tahu beda head yang pertama dengan head yang kedua? Tahu, Kak. Nah, head pertama itu sebagai kata bantu dari past perfect, dan head yang kedua itu adalah bentuk ketiga dari kata have. If I had mencoba, saya punya uang. Kalau ini, if I had met him, coba saya sudah ketemu dia. Coba saya ketemu dia. Bla bla bla. Gitu ya. Baik. Nah, ini sering kejadian ya, siswa suka bingung, ini kenapa do-nya ada 2? Misalnya kayak gini. I do not do it. Nah, ada 2 do-nya. I do not do it every day. Nah, ini juga 2 kali do-nya. Do yang pertama dengan do yang kedua, bedanya apa? Do yang pertama itu sebagai kata bantu karena dia simple present. Dan do yang kedua sebagai kata kerja yang artinya melakukan. Berarti I did not do it, saya tidak melakukannya setiap hari. Gitu ya. Jadi kata kerja itu fungsinya 2 ya, kata bantu do, kata bantu have, itu fungsinya 2. Dia bisa sebagai kata kerja bantu, yang kedua bisa sebagai kata kerja biasa ya, ordinary verb, yang artinya melakukan. Have bisa juga sebagai kata kerja bantu, dan bisa juga sebagai kata kerja biasa yang artinya memiliki. I have 2 books, itu artinya memiliki, dan itu kata kerja. I have done it, have yang kedua itu kata bantu untuk present perfect. Oke. Clear ya, insya Allah ya. Nah, yang kedua, dia masuk ke tipe yang ketiga juga ya. If is, karena lihat aja if his computer had not broken down. Cuma ini kalimat negatif ya. Berarti dia jawabnya yang D, could have. Sama dengan would have. If I had met him, I would have said bla 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 bla, gitu ya. Jadi yang kalian harus hafalkan yang 3 ini aja, Kak. Hafalkan dengan kalimat yang sederhana,
Nanti ketika muncul soal itu, tinggal kalian aplikasikan di soal. Nah, jadi pilihan kalimatnya gampang aja. If I have money, I will buy. If I have money, I would buy. If I had money, I would have both. Nah, itu aja yang dihafalkan. Ketika ada soal, tinggal cek-cek, wah ini tipe yang berapa ini. Nah, selesai gitu ya. Oke, 2 sudah, masih conditional sentence. Yang keempat sekarang ya. Dan ini juga conditional sentence. Coba nomor 4 yang mau jawab sekarang siapa nih? Karisma ada? Karisma? Ada Kak. Oke, menurut Karisma nomor 4, ini tipe yang keberapa nih Karisma? Kakak tulisin ya. Kakak tulis di sini, Ctrl C. Coba Kak Karisma bandingkan dengan yang di atas. Sini Kak. Sebentar. Sini ya Kakak. Sementara. Coba. Tipe berapakah itu? It would be easy for me now if I blah 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 all thing last night. Kedua bukan Kak. Kedua. Oke, good ya, betul. Tipe yang kedua. Berarti if clause-nya menggunakan apakah past tense ya? If I had money menggunakan past tense. Coba jawabannya tadi siapa? Karisma, jawabannya apa? Karisma nomor 4. Tinggal cari yang past tense. Gampang. C. Past tense Kak, simple past. Kalau C itu past perfect, ada had-nya. Cari yang past tense. Prepared yang B. Nah, betul. Jawabannya yang B ya. Nah, gitu aja Kak caranya kalau ada soal-soal terkait dengan conditional sentence ya. Tapi harus hafal Kak, tipe 1, 2, ketiganya. Hafalinnya gimana ya gitu aja. Tinggal kalian hafalin, cari kalimat yang gampang kalian mudah diingat. If I have, I will. If I had, I would. If I had bla bla bla, I would have. Both for ketiga. Nah, ini tipe yang kedua nih. It would be easy for me tomorrow if I would be. Nah, kenapa di sini pakai be? Karena ini kalimatnya nominal Kak ya. Maksudnya I would call you ya. I will call you, I will help you. Tapi ini pakai be kenapa? Karena kalimat setelahnya ada kalimat nominal yang nggak ada kata kerjanya. I would be easy for me if I prepare all thing last night. Semuanya akan gampang kalau saya persiapkan semalam ya. Nah, cuman ini terkait yang tipe yang kedua. Nah, kita lihat tipe yang kedua Kak. Faktanya apa? Nah, bicara tentang tipe yang kedua, itu merujuk kepada situasinya now, Kak. Merujuk refer to a time that is now. Nah, now present. Nah, situation that is under, dan situasinya sama dengan tipe ketiga under situation, cuman dimaknai sebagai present. Not based on fact, tidak fakta sebenarnya. Contoh, if I found her address. Faktanya dia menemukan alamatnya enggak? Coba saya menemukan alamatnya. Faktanya menemukan apa tidak? Tidak menemukan, ya. Karena ingat Kak, under situation, meskipun tertulisnya seperti real, coba saya menemukan. Kan seakan-akan dia menemukan, tapi maknanya sebaliknya Kak. Itu maknanya bukan sesuai dengan apa yang tertulis. Sebaliknya, kalau dia menemukan, berarti dia nggak menemukan. Kalau dia tidak menemukan, berarti faktanya dia menemukan. Nah, jadi kalau situation realnya apakah di soal yang nomor 4 ini? Nah, real situationnya apa? Tapi harus pakai present ya. Karena dia merujuk ke situasi present. Real situationnya adalah if I prepare all things last night. Realnya apakah? I don't. Pakai simple presentnya. I don't prepare all things. Hanya siapa? I don't prepare all things. Saya tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Sama dengan kayak yang tadi. If I found her address. Nah, ini makna realnya apakah? Makna realnya adalah pakai present.
don't. Sorry. Makna realnya I don't find her address. Ini mana makna realnya itu. Kadang sering juga ditanyakan makna realnya ya. I don't find her address. Nanti ada di soal yang berikutnya ya, terkait dengan wish ya. Oke, selesai ya. Pembahasan pertama tentang conditional sentence. Nah, sekarang masuk ke soal nomor berapa nih? Sekarang masuk ke soal nomor 1, 2, 4. 1, 2, 4. Sekarang kerjakan nomor 3. 3, 5, 6. 3, 6. Oke, 3, 5, 6. Oke, silakan 3, 5, 6 waktunya maksimal 10 menit dari sekarang. Silakan. Selamat mengerjakan 3, 5, dan 6 ya. Dicatat dulu Kak di kertasnya. Number 3, 5, and 6. Kakak keluar dari share screen dulu ya. Nanti kakak share screen lagi. Rupanya ada guru Sinta waiting.
Sudah selesai semuanya? Tiga, number 3, 5, and 6 only. 3 questions. Feby, udah selesai Kak Feby? 3 soal. Cindy Konita ada? Cindy? Ada. Salsa udah selesai Salsa? 3 soal? Belum? Udah Kak, Oke, kita bahas ya. Salsa mewakili teman-temannya. Kalau Salsa udah selesai, Kak asumsikan yang lainnya juga sudah selesai. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Poin pentingnya di pembahasan nggak ya? Di pembahasannya. Oke, coba kakak share screen lagi soalnya. Share screen, bismillah. Oke, number 3 ya. Sekarang nomor 3. Semua tadi udah. Nabila ada? Nabila Lisma, Nabila Zahra, are you there? Assalamualaikum Nabila. Nabila Lisma Zahra ada? Oke, menurut Lisma nomor 3 itu jawabannya apa Kak? Coba dibaca dulu soalnya Kak. You look tired. You look tired. Why don't you take a rest? I wish I still have to finish this report. Insya Allah C. Yang C, insya Allah C ya. I wish I could. Oke, menurut Kak tadi Nabila ya. Untuk Nabila, I wish I could. Yang lain ada yang jawab selain C? Ada yang jawab selain C, Kak? Gak ada ya? Oke, alhamdulillah ya. Betul, nomor 3 itu terkait jawabannya adalah I wish I could. Nah, wish itu kata yang digunakan untuk keperluan subjektif ya. Subjektif itu apa sih, Kak? Kayak hypothetical lagi, berandai-andai ya. Masih terkait dengan materi sebelumnya tentang berandai-andai. Dan kita sering ya berandai-andai. Coba saya tinggal di Jakarta, ya. Coba saya ibunya orang Jakarta dan lain sebagainya ya. Dan juga sama. You look tired. Why don't you take a rest? Ya. I wish I could. Seandainya saya bisa, ya. Nah, I still have to finish this report. Saya harus masih menyelesaikan laporan ini. Ya. Oke, nanti pembahasannya di akhir ya, Kakak lebih spesifik lagi. Oke, number 5. Oh, 5 tadi sudah ya. Number 3. Oh, nomor 5-nya 2 di sini ya, Masya Allah. Oke, 5 yang kedua nih. People are complaining ya. Coba, people are complaining about the frequent students. Coba Sabrina ada?
Ada, Kak. Nomor 5 yang kedua apa, Kak? The second number 5. People dibaca soalnya, Kak. People. People are complaining about the frequent student demonstration. Feel like I wish the political condition blah 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 stabil. The answer is Yang bentar. Will be enggak? will be enggak. Emang enggak? Enggak deh. Enggak. Karena siapa Sabrina bilang enggak, ya enggak gitu jawabannya. Coba yang lain, selain will be, ada enggak, Kak? Tapi tetap kakak apresiasi ya. Semua jawaban siswa kakak apresiasi. Mau betul, mau salah, mau kurang betul, nggak apa-apa. Yang penting berani coba ya. Oke, Sabrina udah mencoba. Makasih Kak Sabrina ya. Jawabannya will be. Tapi tadi jawabannya ragu banget ya. Kalau Tiara gimana Tiara? Jawaban nomor 5 Kak Tiara. Tiara ada? Belum? Ada Kak. Aduh agak lemah. Mana jawaban Tiara nomor 5? People itu Kak. Yang B bukan ya? Yang Bravo. Bravo? Bukan. Oh, they would be. This one. Okay, Yeah. well. Yeah. Okay, thank you Kak Tiara. Ada yang jawab selain yang C sama D ada? Kak Cindy, Kak Zahra. Zahra ada? Ersya Novita? Ada? Ada. Danis lagi deh. Danis, apa nomor 5 Kak Danis? Aku C. C. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan dulu. Sebelum kakak kasih tahu jawabannya, kita ke sebelah dulu. Sebelah. Nah, jadi wish itu terkait dengan subjektif ya. What is subjective verb? Nah, kata kita subjektif itu, it indicates the imagined actions. Nah, jadi dia itu imajinatif Kak. Namanya yang imajinatif itu berarti nggak unreal situation ya. Oh, ngebayang-bayangin doang, berpura-pura apa? Berkhayal. Nah, berkhayal ya. Describes, nah kata-kata wish itu, kalau ada kata yang pakai wish itu describe states which is doubtful. Ya. Berarti fakta yang diungkap dengan kalimat yang menggunakan wish itu sebenarnya apa? Menggambarkan situasi yang which is doubtful, yang ragu, meragukan ya, dan not factual, dan tidak faktual, tidak real. Ya. Nah, sekarang gimana aturan mainnya? Nah, lihat Kak, rules when using wish. Number 1, always use where, never use was. Selalu pakai where Kak, tidak pakai was. Kalau ditanyakan kenapa pakai where Kak, meskipun subjeknya I, she, he, it, nah, kita tahu ya, semua subjek dia pakai where Kak, kalau kalimatnya menggunakan wish. Contohnya apa? Nah, ini Kak contohnya di bawah. I wish I were taller, ya. Nah, kalau ada fakta kalimat yang menggunakan kata wish, maka situasinya itu doubtful, tidak sesuai dengan fakta. I wish I were taller. Coba saya lebih tinggi, faktanya lebih pendek, nggak lebih tinggi juga. Nah, ya. Atau she wishes, nah dia tetap ya mengikuti aturan main simple present. Kalau untuk orang ketiga tunggal ditambahkan is. Ya, she wished her hair was shorter. Nah ini imajinasi doang Kak, unreal situation, not factual. Faktanya apa? Rambutnya ya agak panjang sedikit gitu ya. Situasinya
contrary to the fact, to the sentence ya. Bertolak belakang apa yang dituliskan pada teks itu. Atau he wish he were richer than he is today. Nah, dia berharap dia itu lebih kaya dari hari ini. Faktanya apa? Ternyata nggak lebih kaya gitu ya. Lain sebagainya. Itu yang pertama. Always use where ya. Nah, yang poin kedua ini nggak terlalu signifikan. Yang ketiga nih Kak, poinnya kakak penekanan tadi, wish is hypothetical and imaginary. Nah, sifatnya hypothetic, ya, berandai-andai dan imaginary sifatnya. When you use with, it indicates something that isn't true. Nah, kalau kita menggunakan use berarti mengindikasikan sesuatu itu nggak benar atau nggak tepat, ya. Nah, sekarang how to construct wish? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini poin penting yang pertama, if the real situation is a present tense. Nah, Kak, ini poin pentingnya, kalau situasi realnya, fakta sebenarnya menggunakan present tense, ya, present tense, maka wish-nya menggunakan simple past. Buat kalimat yang menggunakan wish itu menggunakan simple past. Rumusannya kalau situasi real itu present tense, ya, maka gunakan kalimat simple past. Jadi satu langkah ke belakang ya. Kalau dia simple present, dia ke simple past. Contoh, ini Kak real situation-nya, I am not tall. Ini realnya Kak, I am not tall. Present ya, I am not tall. Nah, kalau kita membuat kalimat wish, pakai subjunction menyatakan imagination, I wish I were tall. Nah, menggunakan past tense, Kak. I wish I were tall. Atau bisa dibalik, Kak. Soalnya suka kayak gini, karakter soalnya. I wish I were tall. What does it mean? Nah, bisa ada soal. From the sentence, we know that the speaker, apa? Fakta sebenarnya Kak. The speaker, jawabannya apa? Isn't, ini sering keluar soal kayak gini ya, isn't tall. Isn't tall. Atau the speaker is short. Nah, itu faktanya Kak. Jadi kalau soalnya ada kalimat begini, I wish I were tall. Maknanya apa? Maknanya adalah I am not tall. Atau the speaker isn't tall. Atau the speaker is short. Itu kalau situation-nya itu pakai present. Tapi kalau real situation-nya itu a past tense, tanya Kak, real situation itu dalam past tense, gunakan perfect past. Contohnya, real situation ini Kak, I didn't join the karate club last month. Ini real situation-nya. Kalau kita buat kalimat subjunctive pakai wish-nya, dia pakai past perfect. I wish I had joined. Nah ini Kak, have ini kata bantu untuk past perfect, join ini verb ketiga, the karate club. Atau dibalik soalnya, I wish I had the karate club. Ya, maknanya apa? It means that bla 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 bla. Maknanya apa? Maknanya adalah yang ini Kak. I didn't join the karate club last month. Gitu. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, I wish I had joined the karate club, it means that I didn't join. Kalau I wish I were tall, karena dia pakai past tense, maka dimaknai present. Berarti maknanya I am not tall. Nah, sama kayak soal tadi yang nomor berapa? Yang nomor 5 ya. Ini kan present nih Kak. Situasinya, kalimatnya present, bukan past tense ya. People are complaining. Jawabannya apa? Ada yang mau coba jawab? I wish that the political condition, apakah? Ada yang ingat? Tadi rumusnya apa? Coba dibaca satu orang Kak Feby. Feby ada? Baca yang nomor 1 Kak Feby.
Always. Maybe ada? Sasa aja, Sasa bisa dengar Kak Widi, Sasa? Dengar, Kak. Coba dibaca yang poin 1 Kak, rule peraturan yang pertama tentang wish. Always. Always use were, never use was. Nah, selalu pakai were ya. Selalu pakai were. Dan were itu mengindikasikan past tense ya. Always use were. Nah, berarti nomor 5 itu jawabannya apa? Yang B. were. Yang B. Karena kalimat awalnya, kalimat pembukaannya kan pakai present. Simple present. Berarti kalau ada kalimat wish, digunakan past tense. Dan past tense di sini apa? Were, Kak. I wish that the political condition were stable. Sama kayak gini, Kak. I wish I were you. Nanti sering keluar juga ya. I wish I were you. Nah, faktanya apa? Faktanya? Nah, I am not you. Saya bukan kamu. Kan cuma berandai-andai doang, nggak? I wish I were you. Nah, pakai were di sini, Kak. Kenapa ke subjeknya I? Kenapa harus pakai were? Nah, itu aturan mainnya. Mau semua subjek kalau pakai wish, pakai were semuanya. I wish they were at home. I wish they were at home. Faktanya apa? Mereka tidak di rumah. I wish my father were with me today. Faktanya tidak sama saya, gitu ya. I wish my father were with me. Faktanya my father is not with me. Gitu ya, jawabannya yang oke, nomor 6. Sebagai penutup kelas hari ini, I wish I knew. Nanti Kak, ini yang menerjemahkan ya. I wish I knew more about electricity. Nanti pakai past tense ya. I wish I knew more about electricity. Wish-nya pakai past tense, berarti pakai apa itu Kak? Ctrl C. Ctrl C, kita copy ke sini. Dia pakai past tense, use simple past. Berarti dia yang aturan yang pertama ya. Karena dia pakai yang pertama. Nah, kalau dia simple past, maka dia maknanya present. Ingat Kak, kalau dia simple past, dia maknanya present tense. Cari yang present Kak. Ini kan past tense ya Kak. I wish I knew, cari yang present kalimatnya. Coba, siapa yang mau coba jawab nomor 6? Yang bisa jawab nomor 6, jam 12 boleh pulang ya. Siapa yang mau coba? Bismillah. Oh, kencang banget jawabannya. Siapa yang jawab dia tadi? D for Danis. Oh, Danis. Nah, Danis nanti jam 12 boleh pulang ya. Oke, betul. Jadi faktanya doesn't know much. Kenapa pakai simple present, Kak? Karena kalimat digunakan dalam wish subjektifnya menggunakan simple past tense. Tahu dari mana simple past tense, Kak Danis? Danis? I wish I knew more about electricity. How do you know that ini simple past tense, Kak Danis? Karena yang I wish I knew itu kan past tense. Tahu ya dari mana itu past tense? Oh, Tahu nggak tahu, dari mana? cocok aja. Cocok aja. Coba yang bisa jawab benar jam 12 boleh pulang. Yuk. Tahu dari mana ini simple past tense? 3. Dari apanya? New, guys. Nah, new-nya Kak. New itu verb berapa? Verb ketiga. 3. 2. Kedua dong Kak. Kan past tense. Kedua. Verb ketiganya siapa yang tahu? Known. Verb ketiganya. Ya udah. Ya. Ingat kan? Know, I know about it. I knew about it. I have known about it. Saya sudah mengetahui tentang hal itu. Ya. I know about it. I knew about it. Nah, ini past tense. Nah, perfectnya gimana, Kak? I have known about it. Selesai. Gitu. Jadi tahu dari mana nih past tense, Kak? Lihat, Kak. New-nya, oh ini past tense. Berarti harus dimaknai present. Mana yang present? Knew a little, past tense. Knew much, past tense. Didn't, ini past tense lagi.
knew nothing, past tense. Nah, ini yang nyempil sendiri nih, yang doesn't know. Yang D jawabannya. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kakak berbaik hati untuk kalian semua. Boleh pulang ya jam 12.10, 1 menit ke depan ya. Oke, alhamdulillah senang belajar dengan kalian semua hari ini. Cukup responsif, cukup semangat ya. Ya, Kak Intan? Kayak yang apa namanya? Yang tadi di yang warna hijau-hijau tadi yang rangkuman itu ada pakai contoh I wish I was tall. Tapi di sini selalu pakai where. I wish yang gimana, Kak? Yang warna hijau. Yang pakai I wish. I wish I was tall. I wish I were tall ya. Seandainya saya lihat berarti. Bisa pakai past tense. Kita ganti pakai past tense yang lain bisa. I wish I met him. Nah, maknanya apa? I don't meet him. Maknanya adalah I don't meet him. Kita maknai present nggak? I wish I met him. Oke, tapi kalau yang aku salah lihat berarti. Oh gitu, baik, salah lihat nggak apa-apa. Maaf ya, Kak. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, nanti dibaca-baca lagi yang sudah kita bahas hari ini. Berarti baru tercover tentang conditional sentence dengan English subjunctive ya. Jadi baca-baca. Nanti yang relatif adjektif atau adjective clause-nya nanti bisa kita baca lagi, dibahas lagi di sesi berikutnya, insya Allah. Okay, class, thank you for the attention. See you next time and improve your English. We close the class by reading kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama semuanya. Selamat sholat zuhur. Makasih Kak. Iya, sama-sama.